Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Puri Gunadil, NPM3759025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Google Doc, penggunaan Ping, Host, Look, and Voice, dan juga penggunaan web. Jadi di sini hal pertama yang akan saya kerjakan yaitu memberikan step by step penggunaan Google Doc. Yang pertama itu bisa buka ke Safari, ke Chrome. Udah. Di sini kita bisa ketikkan di sini udah ada karena sudah saya cari. Untuk pencariannya itu intitl _2 tanda petik index of _2 index db.conf. Setelah itu di return. Jadi pencarian dia udah muncul dari ini Google Doc tersebut. Ya, tidak bisa dibuka karena nanti akan jadi pelanggaran. Maka di sini saya akan menampilkan pencariannya saja, hasil dari pencariannya. Tujuannya itu melakukan rekonnaissance pasif, kayak mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa langsung berinteraksi dengan sistem target. Kayak umumnya gitu digunakan proses awal penentarroring, testing, ethical hacking, terus dalam bidang open source internet. Untuk definisinya sendiri itu Google Doc juga seperti kayak teknis mencari informasi menggunakan pencarian khusus. Dia bisa tidak tersengaja terekspos ke publik, kayak seperti username, password, konfigurasi server, hingga kamera CCTV. Sini sudah buka kali Linux. Hal yang pertama yang dilakukan adalah klik di bagian atas kiri yaitu root terminal emulator. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi ping. Ping itu dia mengirimkan paket ke alamat IP atau domain tertentu. Ya, tujuannya dapat dijangkau. Jadi kayak ping itu akan memungkinkan pengguna mengetahui apakah host tersebut itu dapat dijangkau dan seberapa cepat koneksi berlangsung. Untuk penggunaan ping di Kali Linux itu yang perlu pertama kali dilakukan adalah mengetik dengan ketikan ping example.com. Nah, di sini sudah muncul. Berhasil dilakukan. Semua paket bisa diterima tanpa ada kendala. Dia ada ukuran paketan 64 bits, terus ada time to live sebesar 54, dan juga waktunya bervariasi antara 225 ms hingga 383 dengan rata-rata 314. Di sini ada 6000 ms. Selanjutnya itu ada penggunaan host. Sebelum itu saya akan menjelaskan untuk definisi host. Host tersendiri adalah sistem yang memiliki alamat IP dan terhubung dengan jaringan. Host berupa komputer seperti server, laptop, smartphone, atau bahkan bisa untuk perangkat IoT. Biasanya host itu menjalankan berbagai layanan aplikasi kayak seperti layanan web, server, penyimpanan file, atau komunikasi email. Tujuan utamanya itu untuk menyediakan layanan jaringan, menjalankan aplikasi jaringan, menghubungkan ke internet, dan sebagainya. Untuk langkah-langkahnya pada kali ini, yang pertama yang dilakukan adalah
ketikan sama seperti ping tadi. Bedanya di sini adalah ngetik post example.com. Nah, sini sudah muncul untuk alamatnya, ada alamat IP-nya, alamat IP, terus juga ada beberapa alamat IPv6, penggunaan NAS lookup. NAS lookup itu adalah perintah jaringan yang digunakan untuk menanyakan informasi domain name system. Itu dia kayak perintah yang memungkinkan untuk mengetahui alamat IP dari domain atau sebaliknya nama domain dari sebuah alamat IP. Ada juga kayak NAS lookup itu dihampir semua sistem operasi termasuk Windows, Linux, dan macOS sering digunakan oleh admin jaringan, teknik IT, dan praktisi untuk diagnosis dan intervensi masalah jaringan. Tujuan utamanya itu dia menerjemahkan nama domain seperti Google.com menjadi alamat IP yang dapat dikenali oleh komputer. Terus juga untuk mengetahui server DNS yang digunakan untuk jenis-jenis record dan semacamnya. Untuk langkah-langkah penggunaannya itu juga sama, cuma di sini nama awalnya yaitu NAS record, ketikannya NAS lookup example.com. Nah, di sini hasilnya sudah muncul, ada servernya, ada juga alamat server, ada alamatnya. Nah, sini ada berbeda-beda untuk nama dan alamat IP-nya. Untuk selanjutnya yang terakhir ada di sini masih ada untuk voice test sendiri itu kayak untuk mencari informasi tentang kepemilikan sebuah domain atau alamat IP. Ya, tujuannya itu untuk mengetahui siapa yang mendaftarkan domain tersebut, nama pemiliknya, alamat emailnya, serta tanggal pendaftaran dan sebagainya. Selain itu juga domain itu bisa mengetahui registrasi yang digunakan, apakah domain tersebut aktif, tersedia untuk didaftar, atau sedang dalam masa perpanjang. Untuk langkah-langkah penggunaan voice itu yang pertama itu sama ya, ketikkan voice example.com. Nah, seperti yang di penjelasan tadi, sini hasilnya yaitu ada nama domain name-nya example.com, ada tanggal registrasinya, ada update, ada tanggal update, ada tanggal pembuatan, ada expire-nya, expire, terus ada juga nama untuk registrasinya. Ini juga ada create-nya, tanggal create-nya, nama domainnya tadi example.com. Untuk selanjutnya di sini penggunaan WhatWeb. WhatWeb ini dia adalah tools kayak open source, dia digunakan untuk mendeteksi teknologi yang digunakan di website. Biasanya WhatWeb ini bermanfaat buat administrasi sistem yang digunakan di situs mereka untuk memeriksa potensi celah keamanan atau menghindari kebocoran informasi. Tools ini juga biasanya tersedia di berbagai distribusi Linux yang fokus pada keamanan seperti Kali Linux. Tujuan utamanya biasanya WhatWeb ini digunakan untuk melakukan identifikasi web fingerprinting, yaitu kayak proses mengenali dan mengumpulkan informasi detail mengenai teknologi yang digunakan. Misal kayak
sebuah website diketahui menggunakan versi WordPress yang rentan, maka penguji keamanan dapat mencari eksplorasi yang sesuai. Untuk langkah-langkah buat web itu, kita akan mendownload dulu dengan mengetikkan sudo apt update. Setelah itu sudo apt install buat web. Nah, sini sudah terinstall buat webnya. Untuk mencari untuk menampilkan hasil dari webnya, itu ketik web sample.com. Nah, di sini sudah muncul untuk hasilnya. Dia ada kode status HTTP nya itu ada 200 oke, ada alamatnya di negara US, terus namanya HTML5 dengan IP nya 23.192.228.80 dengan judul example domain. Untuk melihat lebih lengkap lagi untuk dari webnya tersebut, berikut ketikannya web strip Nah, ini untuk lebih lengkapnya dari web yang tadi. Jadi sini udah lengkap ya. Ada statusnya yang tadi, ada status, ada title, IP, sama contohnya, sama summary-nya. Itu juga ada HTTP header-nya, ada juga penjelasan dari angka mas header-nya. Dan ada untuk mendeteksi pluginnya itu ada HTML5. Kurang lebih itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.